Selamat datang di GGPX, tempat dimana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Lo tahu nggak? Ada hewan yang di luar negeri dianggap hama, tapi di Indonesia justru dimakan, dipelihara, atau bahkan dibanggakan. Siap-siap karena perspektif lo bakal kebalik sekarang. Nah, kalau ngomongin hewan favorit, tiap negara tuh punya standar yang berbeda-beda. Di luar negeri ada yang jijik banget lihat satu hewan. Di Indonesia malah dibilang, lah ini enak bro, atau ini cute bang. Fenomena kayak gini tuh seru, karena nunjukin gimana budaya, sejarah, dan lingkungan ngebentuk cara kita ngelihat hewan. Dan kita mulai dari yang pertama, yang sering jadi kontroversi internasional. Yang pertama, di Amerika atau Eropa, belalang dianggap musuh petani nomor satu. Datang rombongan, ngabisin daun, ngabisin panen, dan ngabisin harapan juga. Nah, makanya banyak negara menganggap belalang itu perusak. Tapi di Indonesia ada daerah yang ngelihat belalang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cemilan renyah. Digoreng, dibumbuin, udah kayak kriuk-kriuk rasa alam liar. Bahkan di beberapa pasar tradisional, belalang goreng jadi oleh-oleh. Protein tinggi, murah, dan banyak yang ketagihan. Termasuk gua. Gua suka banget sama belalang. Gimana lu kalian? Suka nggak? Nah, yang kedua ada lele. Lele di beberapa negara Eropa itu dianggap hama perairan. Mereka kuat, rakus, dan gampang beranak pinak. Sampai ngebuat ekosistem asli kalah saing. Jadi, pemerintah sana sibuk ngendaliin populasinya. Tapi di Indonesia, lele adalah raja warung Lamongan. Di setiap jalan tuh kan pasti ada pecel lele ya guys ya. Disayang, dibudidaya, dicari saat tanggal tua, dan selalu ada di momen-momen indah bersama sambal bawang. Ironis? Ya. Enak? Wah jelas, gue adalah tim nomor 1 penikmat olahan lele. Walaupun banyak orang yang bilang lele budidaya dengan dikasih makan tai, bangke, bla bla bla, bodo amat. Gue tetap pecinta nomor 1 ikan lele ya guys ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada bekicot. Di luar negeri sering dianggap monster kecil yang merusak kebun. Bahkan beberapa negara udah masuk tahap bekicot alert. Tapi di Indonesia ada yang ngolah jadi sate bekicot, rendang bekicot, bahkan keripik bekicot. Wow, kalau ini sih gue nggak termasuk anjir. Dan lebih uniknya lagi, di beberapa tempat lendir bekicot dipakai buat pengobatan tradisional. Menarik, hewan yang dianggap ancaman di luar negeri, di sini malah dianggap punya banyak manfaat. Emang iya bro? Coba komen di bawah. Dan di nomor 4 ada ikan mujair dan ikan nila. Nah, di negara kayak Australia, nila dan mujair dianggap ikan pengganggu ekosistem. Mereka bisa ngusir ikan lokal dan berkembang biak super cepat. Di Indonesia, ini ikan berkah, enak digoreng, dibakar, diasam manis, dan jadi lauk yang gak pernah nolak dompet mahasiswa. Ini ikan yang simple banget guys. Dia tuh di air tuh cukup dikasih makanan apa aja, gak dikasih makan juga mereka tuh tetap beranak. Dan paling enak menurut gua, mereka digoreng sampai kering. Mantap sekali. Oke, lanjut ke nomor 5. Kepiting bakau. Nah, di beberapa negara Asia Pasifik, kepiting bakau dianggap pemangsa ikan-ikan tambak. Mereka rakus dan bisa bikin pembudidaya pusing. Tapi di Indonesia, kepiting bakau jadi primadona restoran seafood. Apalagi kalau saus Padang sudah kelar diet musim ini. Tapi kenapa bisa beda banget antara negara? Ini semua balik ke satu hal, kultur dan ekologi. Satu hewan bisa dianggap hama kalau ngerusak lingkungan lokal. Tapi bisa dianggap berguna kalau di tempat lain dia justru bantu manusia. Indonesia punya sejarah panjang utilize apapun yang ada di alam. Yang kata orang luar itu menjijikan, di kita malah jadi sumber pangan, penghasilan, bahkan identitas kuliner. Dan di balik semua itu ada satu pesan. Persepsi manusia itu dibentuk budaya, bukan cuma oleh hewannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena di balik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts.